Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menganalisa kasus Garuda Indonesia menggunakan perspektif stakeholder theory. Saya tidak hanya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi, tapi juga mencoba melakukan kritik terhadap perusahaan ini, tentang bagaimana perusahaan ini mengelola stakeholder dan bagaimana komunikasi organisasi berperan dalam mengendalikan krisis yang terjadi. Garuda Indonesia bukan sebuah maskapai saja, dia adalah sebuah BUMN, simbol nasionalisme, entitas bisnis yang berada di bawah pengawasan publik. Namun pada periode 2019 sampai 2021, perusahaan ini mengalami sebuah krisis finansial berat ya, dengan utang yang sangat besar dan diperparah dengan pandemi COVID-19. Tapi jika dianalisa lebih dalam, pandemi bukanlah salah satu penyebab ya. Krisis ini juga merupakan akumulasi keputusan manajer sebelumnya terkait dengan ekspansi yang cukup agresif ya, pembiayaan berbasis hutang dan tata kelola yang akhirnya perlu dipertanyakan oleh publik. Artinya ini bukan sekedar krisis eksternal tapi juga krisis struktural. Jika kita analisa menggunakan pendekatan stakeholder theory, bahwa perusahaan Garuda Indonesia ini seharusnya menciptakan nilai bagi semua stakeholder, bukan hanya pada pemegang saham ya. Kalau kita lihat apakah Garuda Indonesia menggunakan prinsip stakeholder theory, maka kita akan lihat pertama dari poin ketidakseimbangan kepentingan. Dalam praktiknya, strategi ekspansi dan pembiayaan yang cukup besar cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan performa finansial jangka pendek. Namun, resiko jangka panjang terhadap stakeholder lainnya kurang terkelola. Dampaknya, karyawan mengalami ketidakpastian, pemotongan gaji, tekanan psikologis, bahkan kreditur menghadapi restrukturisasi besar-besaran. Nah, yang lebih parah adalah investor kehilangan kepercayaan dan publik juga akhirnya mempertanyakan tata kelola BUMN terhadap perusahaan Garuda Indonesia ini. Di sini terlihat bahwa kegagalan bukan hanya pada keuangan tapi juga pada keseimbangan kepentingan perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita bicara tentang dimensi etika dan legitimasi. Sebagai BUMN, Garuda memiliki dimensi legitimasi publik. Dalam stakeholder theory, legitimasi sosial sangat penting. Jadi perusahaan harus memperoleh lisensi to operate dari masyarakat. Ketika muncul isu laporan keuangan dan beban utang yang besar, maka yang terganggu bukan hanya kinerja, tapi juga legitimasi. Dan ketika legitimasi terganggu, maka kepercayaan publik turun, dan tanpa kepercayaan publik, maka perusahaan kehilangan modal sosial. Sekarang kita akan menganalisa tentang bagaimana komunikasi organisasi berperan dalam krisis. Yang pertama, kelemahan model linear. Pada tahap awal krisis, komunikasi perusahaan cenderung satu arah, jadi melalui press release dan pengumuman resmi. Model linear memang efektif untuk menyampaikan informasi formal, tapi dalam kondisi-kondisi kompleks ini cukup berisiko menciptakan jarak emosional ya antar stakeholder ya. Karyawan nggak dilibatkan, publik tidak mendapatkan transparansi, media pasti akan mencari second opinion atau point of view yang berbeda ya, hingga akhirnya ruang spekulasi jadi terbuka. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan model sistem. Dalam teori komunikasi organisasi modern, perusahaan dipandang sebagai sistem terbuka yang saling berinteraksi dengan lingkungan. Artinya, komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi membangun makna bersama. Nah, dalam kasus Garuda Indonesia, krisis menjadi isu nasional. Media, regulator, investor, bahkan masyarakat umum terlibat dalam percakapan publik. Jika komunikasi tidak dikelola dengan sistematik, artinya terintegrasi antara manajemen, humas, regulator, dan stakeholder, maka akan terjadi disonansi pesan. Ya,
Dan disonansi pesan ini akan mengakibatkan pada krisis reputasi pada sebuah perusahaan. Ya. Maka bisa kita refleksikan secara kritis bahwa perusahaan modern ya seperti BUMN khususnya Garuda Indonesia hari ini tidak lagi hanya bisa mengutamakan pertumbuhan finansial ya. Keberlanjutan tidak hanya diukur dari profit tapi dari kualitas relasi dengan stakeholder, dan relasi itu bisa dibangun dengan komunikasi yang terintegrasi dan efektif. Nah, krisis Garuda adalah pelajaran bahwa kegagalan strategi bisnis bisa diperbaiki, tapi kegagalan kepercayaan jauh lebih sulit untuk diperbaiki dan pulih. Nah, dalam stakeholder teori, jadi kita melihat bahwa pentingnya keseimbangan kepentingan. Ya, ketika perusahaan gagal mengelola stakeholder dan komunikasi secara sistematik maka berisiko kehilangan hal yang lebih dari sekedar keuntungan. Mereka bisa kehilangan legitimasi sosial. Ketika legitimasi ini hilang, maka organisasi ikut terancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.